Halo semuanya, perkenalkan, namaku Detektif D. Kalian penasaran kenapa aku di sini? Well, aku lagi pengen mecahin kasus-kasus yang ada di sekitaran kotaku. Yuk bantuin aku yuk, sini. Lapor, detektif sudah sampai. Oh ya, kebetulan sekali saya sedang membutuhkan bantuan di sini. Tidak ada masalah untuk asisten lab saya. Kalau misalnya perlu bantuan, bilang aja ya. Aman aja, pasti bisa. Teman-teman, tujuan kita di sini menyelidiki zat misteri ini. Selain supaya bisa tahu zatnya apa, juga untuk menentukan sifat asam basa zat misterius, menentukan pH dan kekuatan asam larutan, menjelaskan perilaku larutan dalam twister buffer dan titrasi, menjelaskan interaksi larutan dengan ion logam melalui kesetimbangan kelarutan, dan mengaitkan konsep asam basa dan kesetimbangan dengan aplikasi di bidang farmasi. Ditemukan sebuah larutan misteri di dalam lab. Apa sih larutan ini? Bisa bahaya nih kalau misalnya nggak dideteksi larutan apa. Coba, sebelum kita bisa tahu nih itu larutan apa, kita coba pahami dulu teori dasar dari larutan-larutan asam basa dan juga pH. Oke, kita mulai dari 1. Teori Arrhenius yang mengatakan bahwa asam adalah zat yang meningkatkan konsentrasi ion H+ dalam air. Sedangkan untuk basa, yaitu zat yang meningkatkan konsentrasi ion OH- dalam air. Dan lingkupnya itu hanya berlaku dalam reaksi di pelarut air. Untuk teori Bronsted-Lowry, dia mengatakan bahwa asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor proton. Dan lingkupnya berlaku di berbagai pelarut dan fase. Untuk teori yang ketiga ada teori Lewis, mengatakan bahwa asam adalah akseptor pasangan elektron dan basa adalah donor pasangan elektron. Lingkupnya ada yang paling luas, mencakup reaksi dengan atau tanpa transfer proton. Dari ketiga teori ini semua, kita coba deh cocokin sama zat yang kita temuin di lab. Ternyata cocok sama banyak hal loh, tapi kita fokus ke larutan ini bisa memberikan proton. Setelah memahami hal-hal ini, kita jadi tahu gimana sih larutan biasa. Satu larutan bisa berkaitan ke banyak teori sekaligus, apalagi kalau barang atau minuman sehari-hari. Pasti bisa banyak ke sifat-sifatnya tersendiri. Nah, karena udah tahu teorinya, coba kita lanjut ke penjelasan berikutnya di pH dan sifat air. Nah, pH apa sih pH itu? Gak asing kan dengan istilah ini? Ternyata pH itu singkatan dari potential of hydrogen, teman-teman. Definisi singkatnya, skala logaritmik 0 sampai 14 yang mengukur konsentrasi ion H+ dalam larutan. Ada juga nih, saya kasih gambar biar makin jelas memahami skala pH-nya. Kalau yang di bawah 7 itu larutan asam, sampai dengan 7 itu netral, dan di atas 7 itu basa. Lalu ada juga sifat dari air, singkatnya ada 2, yaitu amfiprotik dan dapat mengalami autoionisasi. Bersifat amprotik dapat berlaku sebagai asam, mendonorkan H+ atau basa, menerima H+. Ingat satu aja ya teman-teman, bisa nih. Jadi kayak ingat satu aja, kalau asam itu donor, berarti basa kebalikannya yang menerima. Jadi keinget sama teori-teori tadi ya. Oke, setelah memahami semua ini, kita lanjut ke progres zat kita. Kesimpulannya, zat tersebut bersifat asam dan telah meningkatkan keasaman larutan secara signifikan. Oke teman-teman, waktunya fun fact. Tahu nggak sih, pH itu berpengaruh banget di dunia farmasi. Krusial banget dalam hal perobatan. pH bisa menentukan stabilitas sirup obat. Stabilitas kimia dan kelarutan suatu obat sangat bergantung pada pH. Sirup obat itu harus diformulasi pada pH tertentu biar mencegah penguraian dan menjaga biar efektif. Sirup obat itu harus diformulasi pada pH tertentu lah pokoknya, biar tetap efektif bisa dipakai gitu. Oke, udah tahu semua ini, kita bisa lanjut pendalaman materi terkait asam dan basa tentunya. Kekuatannya. Oke, buat ngebedain asam lemah antara asam lemah dan asam kuat, sebenarnya simple aja diingatnya. Ingat aja, kalau kuat berarti dia bakal terionisasi sempurna. Sedangkan kalau lemah, ya nggak terionisasi sempurna gitu. Prinsipnya juga sama buat basa kuat dan basa lemah. Contoh singkat dari reaksi ionisasi, asam lemahnya itu Ha, yang reaksinya reversible atau kesetimbangan gitu. Kan nggak terionisasi sempurna. Masuk akal kan kalau bisa balik lagi ke awal reaksinya. Juga, ini udah sesuai sama teori kekuatan asam basa. Ya semakin besar derajat ionisasi, semakin kuat juga sifat asam atau basanya. Untuk Ka dan Kb, simpelnya, semakin besar nilai Ka, semakin kuat sifat asam. Nilai Ka dihitung dari perbandingan konsentrasi ion terhadap molekul asam yang belum terionisasi. Semakin besar nilai Kb,
semakin kuat sifat basa. Untuk yang hubungan Ka dan Kb mungkin masih agak rancu ya. Nanti kita bakal bahas lagi di slide selanjutnya. Sebelum kita ke slide selanjutnya, progres kasus sebelumnya kita masih lanjut. Diketahui ternyata nilai Ka-nya tuh 1,8 kali 10 pangkat min 5. Tadi sesuai slide tadi, kalau terionisasinya hanya sebagian di air artinya apa? Apalagi yang Ka-nya rendah. Yep, zat ini fix asam pelemah. Oke, kita lanjut aja. Asam dan basa selalu berpasangan sebagai pasangan konjugat. Hubungan keduanya dinyatakan oleh persamaan Ka kali Kb sama dengan Kw. Apa sih pasangan konjugat itu? Pasangan konjugat itu dua spesies yang berbeda satu proton. Ketika asam melepaskan H+, terbentuk basa konjugatnya. Nilai Ka menggambarkan kekuatan asam tersebut. Jadi ya nilai Ka menggambarkan kekuatan tersebut. Nilai Kb menggambarkan kekuatan basa konjugatnya. Di sini zatnya cuma diketahui Ka ya. Lalu ini ada contohnya, nilai Kw pada 25 derajat Celcius sebesar 1,0 kali 10 pangkat min 14. Semakin besar Ka suatu asam, semakin kecil Kb basa konjugatnya dan sebaliknya. Oh, jadi jika suatu asam memiliki Ka, maka basa konjugatnya memiliki Kb. Wah, karena Ka dan Kb bisa terhubung melalui Kw, jadi kita bisa tahu, karena kita udah tahu Ka-nya tadi, bisa tahu sifat basa konjugat misterinya ini seperti apa. Oke, lanjut aja dah ke status kasus kita gimana. Oh, ternyata setelah dibantu sama kawan di lab kita nih lagi, kita bisa tahu zat ini tuh melepaskan satu proton dan membentuk ion. Ionnya apa ya? Jangan dikasih tahu, ntar langsung ketahuan. Sebut aja lah ion A. Nah, karena ini zat bisa ngelepasin ion, oke lah, terkonfirmasi ini jadi zat pasangan konjugat. Next. Oke, kita ke struktur molekul dan kekuatan asam. Kekuatan asam tidak hanya ditentukan oleh pH, tetapi juga oleh struktur molekulnya. Asam yang mudah melepaskan proton biasanya memiliki ikatan OH yang cukup polar. Setelah proton dilepas, kestabilan basa konjugat menjadi faktor penting. Gimana dengan zat misteri kita? Nah, dia mengandung ikatan OH yang polar. Setelah melepas H+, ion A distabilkan oleh resonansi. Muatan negatif tersebar pada dua atom oksigen. Agak straightforward ya di bagian ini. Untuk zat misteri kita lagi, statusnya sekarang diketahui kalau dia punya ikatan OH yang polar nih ya. Udah pasti, fix, makin yakin ini pasti asam lemah. Oke, seterusnya ada garam dan oksida. Garam dapat bersifat asam, basa atau netral. Oke, jadi garam itu sebenarnya terbentuk dari reaksi asam dan basa. Ketika larut dalam air, ion garam dapat bereaksi kembali dengan air. Ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah dapat mengalami hidrolisis. Proses inilah yang jadinya nentuin ini larutannya sifatnya asam atau basa. Sedangkan buat oksida nih, oksida juga memiliki sifat asam atau basa. Oksida non-logam biasanya bersifatnya asam. Sebaliknya, oksida si logam basa. Biasanya bukan semua, tapi juga ada beberapa oksida yang sifatnya amfoter. Oke, balik lagi nih ya ke zat misteri lagi. Perkembangannya tapi sejauh ini dan konklusinya masih sama. Ini intinya tuh, ini zatnya asam. Ingat ya guys, asam lemah. Sisa reaksinya yang bikin kita jadi yakin ini tuh pasti asam. Oke, asam poliprotik. Apa sih itu? Ya, asam poliprotik adalah asam yang mampu melepaskan lebih dari satu proton. Intinya asam ini tuh melepasnya 2 proton, 3 proton, berapapun yang penting lebih dari satu. Apa hubungannya sama Ka? Nilai Ka pertama selalu lebih besar dari Ka berikutnya. Zat misteri hanya memiliki satu proton yang dapat terionisasi. Ionisasi itu terjadinya satu tahap aja. Karena itu, ya udah jelas lah ya, kalau zat misteri kita ini bukan poliprotik, tapi asam monoprotik. Alasannya, ya karena ini zat cuma melepas satu proton aja. Oke, next kita tentuan pH larutan. Penentuan pH larutan itu tuh dilakukan dari konsentrasi ion H+. Pada asam lemah, ionisasi terjadi sebagian dan membentuk kesetimbangan. Sedangkan nilai Ka digunakan untuk menghitung derajat ionisasi. pH larutan asam lemah lebih tinggi dibanding asam kuat dengan konsentrasi sama. Sebagian molekul tetap dalam bentuk asam dan membentuk kesetimbangan. Karena itu, pH yang dihasilkan tidak selalu rendah. Misalnya nih, kan asam lemah kita pH-nya 3. Sedangkan kalaupun misalnya zat kita itu asam kuat, biasanya pH-nya lebih tinggi dari asam lemah. Bisa aja pH asam kuat itu 2 atau 1. Kenapa? Ingat penjelasan tadi teman-teman, yang di awal, yang gambar pH scale-nya, makin rendah pH-nya, asamnya makin kuat. Oke guys, udah fix lah ya, karena pH-nya 3 tadi, udah pastilah dia asam lemah.
langsung aja lah ya, kita akhirin dulu nih bagian pertama dari investigasi kita. Nah, udah berakhir bagian pertama. Cepat juga ya. Oke, status penyelesaiannya sudah 50%. Gak kerasa ya bagian pertama udah kelar aja. Sementara data-data yang kita dapat dari zat misteri, yaitu 1. pH-nya ada 3. 2. Sudah pasti asam lemah, karena ionisasinya sebagian. Larutannya bisa memberi proton dan melepas ion H+, dan juga menerima pasangan elektron. Residu sifatnya asam, termasuk salah satu pasangan konjugat. 4. Ikatan OH yang polar. 5. Sifatnya monoprotik. Larutan A. Kita kasih label dulu ya, larutan A. Untuk asisten lab saya, menurutmu ini larutan apa sih? Penasaran banget deh ya. Ya udah deh, kalau lagi kamu ngomong, aku kasih fun fact aja deh biar gak awkward. Masih di dunia farmasi, ada kaitannya sama zat misteri soal asam lemah. Nah, wow. Obat asam lemah mudah diserap di lambung. Lambung pH-nya rendah, udah pasti. Dan obat itu berada dalam bentuk terionisasi. Gara-gara bentuk terionisasi itu, jadinya lebih mudah nembus ke membran lipid. Jadilah penyerapan obat yang lebih efektif. Pantesan banyak obat yang oral bentuk tidak terionisasi lebih mudah melewati membran sel. Makanya proses absorpsi obat berlangsung lebih cepat dan efektif. Langsung aja kita lanjut ke bagian investigasi kita yang kedua. Pasti seru banget deh. Oke. Baru aja dibantuin lagi nih buat diuji lagi larutannya. Hasilnya, pH larutan hampir tidak berubah meskipun ditambahkan sedikit asam atau basa. Fenomena ini menandakan adanya sistem yang menahan perubahan pH. Nah, dari sini penyelidikan akan berubah ke konsep lain. Konsep apa ya? Namanya larutan buffer atau larutan dapar. Let's go ke bagian kedua penyelidikan kita. Oke, larutan dapar berfungsi menjaga pH tetap stabil. Larutan ini tuh bekerja karena adanya pasangan asam lemah dan basa konjugatnya. Ketika asam atau basa ditambahkan dalam jumlah kecil, sistem ini menetralkannya. Fenomena ini menjelaskan mengapa pH pada larutan kasus tidak banyak berubah. Artinya apa? Karena zat misteri pH-nya hampir gak berubah sama sekali. Artinya, ada sistem dapar pada zat ini. Nah, kita ke next. Oke, ada fun fact lagi nih untuk aplikasi larutan dapar di dunia farmasi. Tentunya bisa menjaga kestabilan pH dong. Pada sediaan injeksi, pH harus dijaga dalam rentang sempit. Perubahan pH dapat menyebabkan nyeri saat penyuntikan atau merusak zat aktif. Disinilah larutan dapar digunakan untuk menjaga pH-nya biar tetap aman dan stabil, jadi bisa dipakai deh. Oke, kita lanjut aja deh. Nah, persamaan Henderson-Hasselbalch membantu menjelaskan kestabilan pH larutan dapar. pH tidak hanya bergantung pada konsentrasi asam, tetapi juga pada perbandingan asam dan basa konjugatnya. Selama rasio ini relatif seimbang, pH larutan tidak banyak berubah. Hasil ini memperkuat dugaan bahwa larutan dalam kasus merupakan sistem buffer. Oke lah, udah jelas. Tanpa perlu ditanya, karena rasionya seimbang, pastinya pH-nya gak berubah-ubah. Udah tahu kan, jadinya zat misteri ini merupakan larutan dapar atau buffer. Lanjut aja lah, daripada makin lama. Kurva titrasi pH menggambarkan bagaimana pH berubah saat titran ditambahkan. Untuk asam lemah, kenaikan pH terjadi secara perlahan pada awal titrasi. Hal ini disebabkan oleh adanya daerah buffer. Walaupun ini contoh gambarnya bukan asam lemah ya. Ini contoh aja. Karena kan zat misteri ini kayaknya kurang cocok deh kalau jadi titran, alias yang nitrasi satu basa. Kenapa? Karena salah satunya ya karena asam lemah dong. Kurva titrasinya jadi nggak setajam asam kuat, sehingga titik akhirnya kurang tajam. Nggak presisi hasilnya. Ya, balik lagi lah ke contoh ini. Di sini, titrasi NH4OH atau amonium hidroksida dengan larutan HCl atau hidrogen fluorida. Di sini kita lihat, tiap larutan per 5 mili sampai titik ekuivalen itu selalu dicatat perubahan pH-nya. Titik ekuivalennya pas penurunan pH-nya tajam, langsung diubah per 1 mili, 2 mili perlahan-lahan. Dilihat perubahannya seberapa banyak setelah sistem buffer hilang, biar bisa tahu sedikit demi sedikit perubahan pH dan titik akhirnya kagak kelewatan. Oke, kita lanjut ke status zat misteri lagi. Habis dilakuin titrasi, yang prosesnya cukup makan banyak waktu. Untungnya udah dilakuin sama teman lab kita. Terima kasih ya. Diketahui perubahan pH-nya tidak drastis kalau di awal titrasi. Udah pastilah ini asam lemah. Oke, sesuai apa yang aku jelasin tadi ya tentang titrasi. Titrasi asam basa membantu menentukan konsentrasi suatu larutan. Selama titrasi,
basa ditambahkan hingga jumlahnya setara dengan asam. Kondisi inilah yang disebut titik ekuivalen. Pada titik ini, terjadi perubahan pH yang sangat kelihatan, signifikan gitu. Metode ini banyak digunakan dalam farmasi untuk memastikan kadar zat aktif sesuai standar. Karena itu kita lanjut ke fun fact keempat hari ini. Titrasi itu biar bisa mastiin dosis zat yang aktif tepat. Hasil titrasi membantu memastikan obat mengandung dosis yang sesuai. Pengujian ini penting untuk menjamin mutu dan keamanan obat. Aduh, teman-teman, gak kerasa bagian 2 udah kelar lagi. Apa aja ya data-data yang kita dapetin lagi? Wih, statusnya udah 75% nih. Bentar lagi ketahuan zat apa ini. Jadi, 1. pH-nya stabil, gak gampang berubah. Hampir gak berubah kalau ditambahin asam atau basa lain. 2. Rasio asam basa konjugatnya seimbang. 3. Perubahan pH-nya bertahap, tidak langsung berubah tajam. 4. Ada titik ekuivalen yang jelas terlihat. Astaga, gak sabar banget buat bisa tahu ini zat misteri apa. Bentar lagi ketahuan. Jangan kemana-mana ya sebelum kita tahu ini zat apa. Let's go, ini kita bagian ketiga sekarang. Ini udah bagian terakhir. Lah, ini bagian terakhir. Oke. Abis dapat lagi nih zatnya dari sobat lab kita. Katanya sih abis coba dicampurin sama larutan yang mengandung ion argon. Lah, kok ini jadi ada endapan putihnya sih di bawah sini? Oke, fine. Saatnya kita penyelidikan bagian 3. Kita mulai. Ini dia tema pembahasan terakhir kita bareng-bareng. KSP dan pengendapan. Let's go. Tapi wait, sebelum itu kita kan mau bahas konsep larutan juga nih ya. Saatnya fun fact kelima, aplikasi di dunia farmasi mengenai konsep larutan. Konsep kelarutan penting banget buat stabilitas dan keamanan sediaan obat. Kelarutan mempengaruhi apakah obat tetap terdispersi dengan baik dalam sediaan. Zat yang tidak cukup larut dapat mengendap selama penyimpanan. Soalnya juga endapan ini bisa bikin dosis jadi gak rata dan menurunkan keamanan obat. Keren banget ya, gimana semua konsep-konsep nyambung sama dunia obat. Oke, kesetimbangan kelarutan menjelaskan batas maksimum selalu zat dapat larut. Nilai KSP menunjukkan kondisi saat larutan jenuh dan berada dalam kesetimbangan. Jika konsentrasi ion meningkat hingga melewati KSP, larutan jadi tidak stabil. Pada kondisi ini, kelebihan ion akan membentuk endapan. Oke, karena zat misteri kita terbentuk endapan pas dicampur sama ion Ag+, jadi pasti ionnya nggak stabil ya. Soalnya harusnya tuh pas ion Ag-nya Ag+ ditambahkan Ag+ tuh bereaksi dengan ion lain. Iya, ini juga ada contoh soal KSP, hubungan KSP dengan kelarutan. Ini contoh aja ya teman-teman. Ini Ag2CrO4, kesetimbangan 2 Ag+ plus CrO4 2-. Angka 2S2 dan S dapatnya dari mana kalian tanya? Itu angka, artinya setiap 1 mol Ag2CrO4 yang larut menghasilkan 2 mol Ag+ dan 1 mol CrO4 2-. Angka 2S muncul karena ada koefisien 2 di depan Ag+. Angka S muncul karena hanya 1 CrO4 2- yang terbentuk. Jadi udahlah, langsung ke intinya aja. Intinya nilai 2S dan S itu berasal dari perbandingan koefisien reaksi. Stoikiometri reaksi menentukan jumlah ion yang terbentuk saat zat larut. Oke, lanjut ke status zat kita aja. Udah jelas ya. Endapan putih kebentuk gara-gara dicampur tadi itu sama ion Ag+. Lanjut. Di sini kita mau tahu cara nentuin kelarutan sama faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi kelarutan dia. Nilai KSP dapat digunakan untuk menghitung kelarutan suatu garam. Namun, kelarutan tidak hanya bergantung pada KSP. Keberadaan ion senama dalam larutan akan menggeser kesetimbangan. Akibatnya, zat yang sukar larut akan semakin mudah mengendap. Ion senama mempengaruhi kelarutan tanpa mengubah nilai KSP. Kalau ion senama itu apa? Ion senama itu ion yang sama dengan salah satu ion penyusun garam. Penjelasan singkatnya tuh kayak jika suatu garam menghasilkan ion tertentu saat larut, lalu ion itu ditambahkan dari sumber lain, ion tersebut disebut ion senama gitu. Tapi kalau gitu apa pengaruhnya sih? Ya jadinya penambahan ion senama menggeser kesetimbangan ke kiri, kelarutannya jadi berkurang, endapannya jadi lebih mudah kebentuk lagi. Jadi sekarang kita bahas kasus kita lagi nih, masih mirip-mirip sama yang tadi ya. Intinya endapannya kebentuk lebih cepat gara-gara ion Ag+ yang kebanyakan.
Nah, presipitasi selektif itu memanfaatkan perbedaan larutan senyawa ionik. Saat reaksi ditambahkan bertahap, ion yang paling sukar larut akan mengendap terlebih dahulu. Ion lain tetap berada dalam larutan. Metode ini memungkinkan pemisahan ion secara sistematis. Prinsip ini banyak digunakan dalam pemurnian baku farmasi. Hah? Farmasi? Yeah! Ini dia fun fact terakhir mengenai aplikasi presipitasi selektif di dunia farmasi. Nah, saya bacain dah. Dalam industri farmasi, bahan aktif harus memiliki kemurnian tinggi. Presipitasi selektif memungkinkan pengotor diendapkan terlebih dahulu. Bahan aktif tetap berada dalam larutan. Proses ini membantu menghasilkan bahan obat yang lebih murni dan aman. Oh, untuk status kasus kita ini final. Final. Nggak apa deh, kita baca aja. Ion berhasil dipisahkan berdasarkan kelarutan dan identifikasi ion jadi lebih spesifik. Waduh, ya misterinya udah kelar aja nih. Ya udahlah, kita coba summary semua data yang kita dapat deh ya. Tapi sebelum itu, dari identifikasi presipitasi selektif ini, kita tahu kalau ionnya bisa dipisahin berdasarkan kelarutannya masing-masing. Mantap. Sekarang, untuk data-data yang kita udah dapatin semua, kita coba kumpulin satu-satu. Oke, ini dia data-data setelah kita menjalani 3 bagian investigasi. Banyak juga ya, udah 100% nih. 1. pH-nya 3. 2. Sudah pasti asam lemah. 3. Termasuk salah satu pasangan konjugat. 4. Ikatan OH yang polar. 5. Bersifat monoprotik. 6. pH-nya stabil, gampang berubah, hampir tidak berubah di saat ditambahkan asam atau basa lain. 7. Rasio asam basa konjugatnya seimbang. 8. Perubahan pH-nya bertahap, tidak langsung berubah tajam. 9. Ada titik ekuivalen yang tidak terlihat. 10. Terbentuk endapan putih di saat dicampur dengan ion Ag+, tapi zatnya tetap gak berubah. Nah, habis kita ngelakuin analisis asam basa, endapan, filtrasi, dan kelarutan, semua petunjuk berhasil disusun. Larutan awal diidentifikasi sebagai asam asetat. Sementara endapan berasal dari interaksi ion logam dalam larutan. Jelas ya, hehe. Kita kasih tepuk tangan untuk sobat lab kita udah bantuin dari awal sampai akhir. Yeay. Oh alah, ternyata asam asetat, kirain zat yang berbahaya. Tapi jangan salah. Walau dia aslinya kelihatan kayak transparan, kayak air putih, sebenarnya asam asetat tuh cukup bahaya loh guys, kalau nggak ditangani hati-hati. Asam asetat bersifat iritan dan korosif pada konsentrasi tinggi. Kayaknya ini konsentrasinya lagi gitu tinggi ya. Tapi tetap aja, jangan main-main sama alat atau bahan di lab. Walau asam lemah sekalipun kayak asam asetat. Ingat ya guys, asam lemah tidak selalu berarti aman. Aspek keselamatan tetap menjadi bagian penting dalam analisis kimia. Stay safe kalau kalian pengen meneliti atau praktikum juga di laboratorium. Aku, Detektif D. Perjalanan kita berakhir di sini. Mungkin kita akan berjumpa di lain waktu kalau ada tugas lagi. Terima kasih. Ini daftar pusakanya. Sampai jumpa.